Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mempersatukan kita di dalam Tuhan. Mari kita menyanyi hari ini Tuhan.
di surga, sebentar kami ingin dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan terus mengingatkan kami, Tuhan, akan setiap kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan mencurahkan isi hati-Mu, Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini untuk mengingatkan kami, menegur kami, membentuk kami, Tuhan, agar kami dapat sesuai dengan seperti yang Tuhan mau di atas hidup kami, seperti firman Tuhan di atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk pagi ini kami ingin siapkan hati kami, siapkan telinga kami, biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh tertabur di atas tanah yang subur, Tuhan, dan jadi rema dalam hidup kami dan tumbuh dengan subur dan terus, Tuhan. Air-Mu mengairi Tuhan, firman Tuhan yang akan terus mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, tolong pimpin kami. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia begitu baik dalam kehidupan kami semua. Meskipun kita berada di masa pandemi COVID-19, tapi kasih setia dan pemeliharaan Tuhan tetap berjalan atas kehidupan kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan keadaan pada akhir-akhir ini, COVID-19 semakin meluas dan membawa dampak yang luar biasa, bukan hanya kepada kesehatan umat manusia, tetapi juga berdampak kepada ekonomi. Dan akan ada banyak negara yang akan mengalami resesi ekonomi, dan hal ini membuat umat manusia di seluruh muka bumi, juga yang ada di Indonesia, merasa cemas, takut, dan khawatir bagaimana hidup kita selanjutnya apabila keadaan ini semakin berlarut-larut. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa meskipun di masa pandemi di mana umat manusia ada di dalam ketakutan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri di kaki-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik dan setia. Engkau senantiasa ada bersama-sama, Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Dan sampai saat ini kalau kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kami minta kesucian daripada-Mu, kekudusan daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami akan semakin mentaati firman-Mu. Haleluya. Kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman-Mu kami dipulihkan, yang sakit disembuhkan, dan lewat kebenaran firman-Mu umat Tuhan akan diberkati. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu, di atas semua jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah Engkau sendiri yang langsung berbicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami diteguhkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya dengan iman sungguh katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen, mereka ingin diberkati, mereka bekerja siang malam banting tulang, tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka mau diberkati, tetapi mereka tidak mau hidup sungguh-sungguh, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan,
tidak menaruh Yesus nomor satu, tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga apa yang mereka kejar itu semuanya sia-sia belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus hidup berkenan kepadanya. Kita harus hidup taat kepadanya. Kita harus hidup menyenangkan hatinya. Kita harus mengutamakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengapa? Sebab Tuhan adalah sumber berkat. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Kalau kita hidup taat dan berkenan kepadanya, otomatis berkat-berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan, berarti ada bonus yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang hidup taat dan berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber berkat. Oleh sebab itu kita harus menomorsatukan Dia, kita harus mengutamakan Dia, kita harus mencari Dia, sebab Dia adalah pemilik berkat. Kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu, 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kalau kita perhatikan ayat 11, ya Tuhan, punyamulah kebesaran. Berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang empunya, Tuhan yang memiliki berkat itu. Ini berarti bahwa Tuhanlah yang memiliki segala-galanya. Tuhan pemilik berkat, Tuhan adalah sumber berkat. Dia yang memberi berkat kepada kita, dan Dia juga berhak untuk mengambil berkat daripada kita apabila kita tidak hidup taat kepadanya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-12 dalam kitab 1 Tawarikh 29, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Kata berkuasa di sini berarti Tuhan berkuasa atas berkat. Artinya Dia berkuasa untuk memberi berkat kepada kita, Dia berkuasa untuk memberkati kita, dan Dia juga berkuasa untuk menarik berkat dari kita. Dia berkuasa juga untuk mengambil semua milik kita apabila kita tidak hidup taat kepadanya. Ayat selanjutnya dalam ayat 12 dikatakan, dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita sebab Dia pemilik berkat, Dia yang mempunyai berkat, dan berkat yang sudah kita terima itu Tuhan sanggup membesarkannya. Artinya Dia sanggup memberkati kita terus, memberkati dengan berlimpah-limpah. Dia akan membesarkan berkatnya yang sudah ada, bahkan berkat yang akan datang Dia sanggup membesarkan. Dan dikatakan Dia akan mengokohkan segala-galanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, yang akan kita terima dari Tuhan, Tuhan sanggup membesarkan dan Tuhan sanggup mengokohkan. Artinya waktu Tuhan mengokohkan berkat kepada kita, tidak ada satu orang pun yang sanggup mencuri berkat itu.
sebab Tuhan sudah membesarkan dan mengokohkannya. Bahkan kalau kita pernah ditipu orang, dibohongi orang, orang pernah mengambil berkat daripada kita, maka Tuhan akan menggantikan itu semua apabila kita hidup taat kepadanya, dan Dia akan membesarkan itu dan Dia akan mengokohkannya. Haleluya. Dikatakan dalam ayat 13, sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kita bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan pemilik berkat, Tuhan yang memberkati kita, memberi berkat kepada kita, dan Dia akan membesarkan berkat yang sudah kita terima, dan Dia akan mengokohkan itu. Oh haleluya. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi kunci supaya kita semua tetap diberkati meskipun menghadapi resesi ekonomi yang akan datang? Kita tetap diberkati di masa pandemik ini. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, kita masih tetap diberkati di masa pandemik ini apabila yang pertama, kita hidup taat dan cinta kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, berkat Tuhan sangat berkaitan erat dengan ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kita taat melakukan firman-Nya, maka kita akan diberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah sesuai dengan firman-Nya dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29 ayat 11 sampai 12 yang sudah kita baca tadi. Jadi ketaatan sangat berkaitan erat, kecintaan kita kepada Tuhan sangat berkaitan erat dengan berkat yang akan kita terima. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita buka dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 20. Haleluya. Dikatakan dalam ayat 17 mengenai engkau Salomo, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ini berbicara mengenai ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ketaatan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, tidak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, dalam 2 Tawarikh 7 ayat 17 dan 18 ini berbicara mengenai ketaatan. Kalau kita taat, maka pasti kita diberkati. Sebaliknya di ayat 19 dikatakan, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku, artinya tidak taat yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, Allah huruf kecil, dan sujud menyembah kepadanya, hidup duniawi, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi umatku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ayat 19 dan ayat 20 Bapak ibu saudara-saudara sekalian berbicara kalau kita tidak taat, maka kita tidak diberkati. Haleluya. Taat diberkati, jika tidak taat tidak diberkati. Oleh sebab itu Bapak ibu saudara-saudara sekalian, di masa pandemi ini, di segala musim apapun, di segala keadaan apapun, kita mau diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita mau hidup di dalam ketaatan firman-Nya. Haleluya. Juga di dalam kitab Ulangan, Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, Ulangan pasalnya yang ke-28, haleluya, ayat 1 sampai dengan ayat 14 berbicara mengenai berkat. Sebaliknya ayat 15 dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-46 berbicara mengenai kutuk. Kita semua mau berkat, kita semua mau diberkati.
Tidak ada yang tidak mau diberkati, tidak ada yang mendapat kutuk. Oleh sebab itu di ayat 1 pasal 28 Ulangan 28 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oh, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup taat, maka kita diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 2 berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, ayat 2 berkata, berkat akan datang sendiri apabila kita hidup dengan dengaran, kita hidup taat kepada Tuhan. Jadi nggak usah repot-repot kejar berkat. Berkat akan datang, berkat akan mengejar kita apabila kita hidup di dalam ketaatan firman-Nya. Oh, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kunci untuk diberkati, mari yang pertama, kita hidup di dalam ketaatan dan kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, maka kita mau dengan dengaran, kita mau mentaati firman-Nya sebagai bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kunci untuk diberkati oleh Tuhan meskipun di masa pandemi ini menghadapi resesi ekonomi dunia. Bapak Ibu, yang kedua, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan setiap hari. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Tuhan senang kalau kita hidup menyenangkan hatinya. Tuhan senang kalau kita hidup berkenan kepadanya. Kalau Dia sebagai Bapa, Dia senang. Maka belum kita minta, Dia sudah mencurahkan berkat-Nya atas kita. Apa yang menjadi hambatan kita menuai berkat Tuhan? Karena ketidaktaatan kita, kedagingan kita ini yang membuat kita tidak taat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita harus menang, kita harus maju terus, kita harus kalahkan kedagingan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus, berjalan di dalam Roh dan selalu menang di dalam peperangan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam Matius 26 ayat 41 kita diminta untuk senantiasa berdoa dan berjaga. Haleluya. Senantiasa berdoa dan berjaga dengan tidak berkeputusan, sebab doa adalah nafas kita. Kita harus berjaga-jaga seperti 5 anak darah yang bijaksana. Selalu ada persediaan minyak, harus ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk hidup berkenan kepada Tuhan setiap hari, kita harus memiliki Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita harus kuat di dalam kuat kuasanya. Kita harus kuat bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, supaya kita bisa hidup berkemenangan setiap hari, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kalau selama ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tidak hidup sungguh-sungguh, kita main-main, ya, kita tidak hidup taat, kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, kita perlu kesembuhan daripada Tuhan, kita perlu pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, kalau kita selama ini tidak hidup sungguh-sungguh, kita merasa kita tidak diberkati, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan di hati. Kita butuh pemulihan, kita butuh kesembuhan dari Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan oleh firman-Nya, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri berarti kita tunduk, kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita. Tuhan, ampuni saya kalau selama ini saya tidak hidup berkenan kepadamu, saya tidak taat
firman-Mu. Saya tidak sungguh-sungguh, saya banyak main-main, saya kurang setia berdoa, saya malas beribadah. Maka dikatakan, dan umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajah-Ku, berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan, karena Dia adalah pemilik berkat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalannya yang jahat berarti kita mau bertobat dari kesalahan kita, dari pelanggaran kita, dari dosa kita. Kita mau bertobat dan kita mau terus hidup di dalam pertobatan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, maka Aku akan mendengar dari surga. Haleluya. Kalau kita bertobat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengaku dosa, maka semua permintaan kita, doa-doa kita, kerinduan kita akan didengar oleh Tuhan dari surga, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita serta memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan kita, dan memulihkan artinya memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, mari di masa pandemi ini kita tidak perlu takut. Tuhan akan terus memberkati kita. Dalam kitab Filipi pasalnya yang Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan kita semua menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Kita tidak akan berkekurangan, bahkan berkat akan terus mengejar kita. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita meskipun di masa pandemi ini. Biarlah kita mau hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, hidup berkenan kepadanya, hidup menyenangkan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mau tingkatkan ibadah kita. Kita mau hidup di dalam kekudusannya, dan kita mau tingkatkan doa-doa kita, baik doa pribadi maupun doa korporat. Kita tingkatkan sehingga kita akan terus mengalami berkat Tuhan di segala musim. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah disampaikan. Hamba yakin dan percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan lalu begitu saja, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja dan berbicara di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan berbuah, dan kami akan menjadi orang-orang yang taat firman, sehingga kehidupan kami terus dilimpahi dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu yang heran. Kami tolak COVID-19 di dalam nama Yesus. Mereka yang dirawat di rumah sakit karena COVID, karena sakit apapun juga, di dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh berkuasa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat Bapak Gembala, semua staf pastoral dan sidang jemaat Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Dan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya dengan iman sungguh katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya manusia bukan hidup dari hal-hal jasmani, tetapi dari firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, saudaraku. Oleh sebab itu mari hidupi firman Tuhan dalam pada setiap kehidupan kita, maka kita kagum akan kasih dan setianya Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pastor Henry Palyama yang sudah berbagi berkat firman Tuhan. Biar pemakaian Tuhan lebih heran lagi atas kehidupannya. Yeah.
mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menyertai dan menjagai kami sepanjang hidup kami. Dan kami ingin terus Tuhan sampai Tuhan kami ada di garis finish bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang akan menjadi rema dalam hidup kami, dan biar kami boleh bertumbuh menjadi pohon yang subur Tuhan di hadapan-Mu, dan kami dapat memberikan buah untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang menjagai kami sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan. Terus bertambah-tambah Tuhan urapi, dan Tuhan berkati, Tuhan limpahkan dengan segala kesehatan, segala berkat, segala hikmat marifat itu boleh turun di atas hamba-Mu. Dan biarlah dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang tidak pernah habis Tuhan, yang akan Tuhan pakai di masa-masa dia, di masa-masa keemasannya. Karena kami seperti seorang piala Tuhan, hamba-Mu seperti seorang piala di tangan Tuhan, yang akan tetap terus Tuhan memberikan kemenangan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Pastor Sony dan keluarga Tuhan, untuk gembala kami, berikan gembala kami Tuhan kesehatan, kekuatan, berkat, rahmat, hikmat itu boleh turun di atas Pastor Sony Tuhan beserta keluarganya. Karena kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu tidak pernah habis dalam hidupnya, bahwa kasih-Mu juga tidak pernah habis Tuhan di atas hidup gembala kami Tuhan. Dengan keluarganya Tuhan urapi dan Tuhan berkati lebih lagi. Karena biarlah semuanya dikembalikan hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang digirakan lewat kehidupan gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara lebih lagi iman di dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa iman yang dipelihara itu akan tetap terus boleh tumbuh dan subur Tuhan. Biarlah itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang digirangkan lewat kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan jawaban-jawaban di atas setiap doa jemaat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biarlah setiap lutut yang boleh bertelut di hadapan Tuhan itu boleh menuai dengan kegembiraan, boleh menuai dengan sorak-sorai Tuhan. Setiap air mata yang jatuh di kirbat-Mu Tuhan, itu boleh diberikan kemenangan-kemenangan lebih lagi Tuhan. Di dalam setiap persoalan hidup, di atas setiap apapun yang terjadi Tuhan, di atas pandemi ini, karena kami percaya bahwa anak-anak Tuhan tetap terus dipelihara, bahwa anak-anak Tuhan tetap terus memegang kemenangan demi kemenangan, tidak akan pernah mundur ataupun kalah. Karena kami percaya yang kami ikuti adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami yang hidup. Karena kami tahu Tuhan kepada siapa kami boleh berpegang, kepada siapa kami boleh bersandar Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam batu yang kokoh Tuhan, batu karang yang kuat, yaitu bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kuatkan jemaat-Mu Tuhan, kuatkan setiap anak-anak Tuhan yang di tengah-tengah pandemi ini boleh terjadi banyak hal, entah itu ekonomi, kesehatan, atau apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat Tuhan mulai menggoncangkan, Tuhan tahu Tuhan akan memberikan kapasitas yang akan jauh lebih besar dari apa yang kami boleh pikirkan, dari apa yang boleh kami pandang Tuhan. Biarlah kami boleh percaya dengan iman kami kepadamu, bukan dengan mata duniawi kami Tuhan. Karena kami tahu saat kami memandang Tuhan, saat kami berpegang dan berharap pada Tuhan, kami tahu Tuhan kami telah diselamatkan, kami beroleh kemenangan Tuhan, kami beroleh sukacita yang lebih dalam lagi bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kata-kata berkat itu boleh keluar di setiap anak-anak Tuhan. Kata-kata mukjizat itu boleh keluar untuk menjadi kesaksian banyak orang Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi satu mesbah doa bagi bangsa ini Tuhan, untuk negeri kami Tuhan, untuk setiap negara yang ada yang terkena pandemi ini Tuhan.
kami disiapkan, kami dipersiapi Tuhan dengan peralatan perang yang kami percaya Tuhan itu datangnya daripada Tuhan. Kami siap untuk menempuh segala hal yang Tuhan persiapkan di depan kami. Tapi kami tahu kami gak boleh takut dan kami gak boleh goyah Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang pimpin kami, dan kami percaya bahwa kemenangan telah ada di tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa ini, berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Kesulitan boleh terjadi Tuhan di setiap bangsa-bangsa, tapi kami percaya hati-Mu ada Tuhan bagi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya Tuhan ada hati-Mu Tuhan di atas bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak akan pernah habis Tuhan. Kasih-Mu tidak akan pernah habis dan mengairi bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan turun Tuhan, akan hilangkan, dan biarlah sukacita yang besar itu Tuhan boleh terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah mata kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kami boleh melihat Tuhan cahaya kemuliaan itu boleh turun di atas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi lilin Tuhan di tengah-tengah dunia ini, karena kami tahu Tuhan adalah penerang di atas segala penerangnya. Terima kasih Bapa, dan kami ingin menerima berkat yang datang daripada Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita akan angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Umat yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin.